Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla jalaluhu faqad qala Allah jalla wa ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Takwa sebagaimana dinyatakan Talaq bin Habib seorang tabi'in, beliau mengatakan takwa anta amala li ta'atillahi ala nuri minallahi tarju rahmatullah. Takwa adalah engkau menjalankan semua ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan rahmat dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa tatruku ma'siyatillahi ala nuri minallah takhafu adzaballah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan semua maksiat dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim, walaupun telah berusaha beramal soleh dengan sebaik-baiknya, tentu kita tidak merasa puas. Justru seorang mukmin yang hakiki adalah mereka khawatir semua amal ibadah yang telah mereka lakukan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dan cemas ibadahnya tidak ada nilai insyaallah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang beriman. Allah beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulbuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan sesungguhnya orang-orang yang berikan apa yang telah mereka berikan berupa sedekah, mereka hatinya merasa takut karena mereka tahu bahwasanya mereka nanti akan dikembalikan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, beliau kaget dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yashrikun. Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang suka mabuk-mabukan dan orang yang suka mencuri? Maka Rasulullah mengatakan, la ya bintu Shadiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Tidak, wahai Aisyah, justru mereka itulah orang yang rajin berpuasa, mereka orang yang rajin melaksanakan salat, dan mereka orang yang rajin bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yaqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Namun mereka khawatir, mereka takut amal ibadah yang telah mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah
orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Itulah salah satu sifat muslim yang baik, yaitu dia merasa khawatir amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memenuhi syarat-syarat dalam ibadah, di mana di antara salah satu syaratnya adalah harus ikhlas. Harus ibadah itu diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budullaha mukhlishina lahuddin ala lillahi dinul khalis." Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepadanya lah agama ini, agama yang bersih ini dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah mutaba'atur rasul, yaitu ibadah kita berlandaskan dalil, berlandaskan perintah Rasulullah SAW dan dikerjakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Karena ibadah, kalaupun sudah ikhlas, namun jika tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang direkayasa dalam agama kami dan tidak berasal dari agama kami, maka ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun." Siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang tidak bersandarkan dengan dalil, tidak dilakukan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ataupun dengan perintah Allah dan Rasulnya, namun tata caranya tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadi itulah perbuatan buruk. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami ketengahkan amal ibadah yang telah mereka lakukan di dunia, namun kami jadikan amal ibadah mereka itu sia-sia, bagaikan kapas berterbangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal yang seperti debu, amal yang seperti kapas itu adalah amal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, amal yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu hari orang-orang bertanya kepada seorang ulama. Mereka bertanya, "Wahai Abu Ali, apakah amal yang paling ikhlas dan paling benar itu?" Maka beliau mengatakan, sesungguhnya jika amal itu ikhlas namun tidak benar, tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, maka ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW namun tidak ikhlas, maka amal itu juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal yang benar yang diterima Allah adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah jadikan kita orang yang ikhlas dan senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah pertama kita jelaskan syarat diterimanya amal. Maka di khutbah kedua ini kita jelaskan apa tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tanda yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada hamba tersebut untuk senantiasa mudah melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana seorang ulama salaf mengatakan, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan itu adalah dia akan mudah melakukan kebaikan setelahnya. Wa min jazaa'i sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Begitu juga balasan keburukan, maka dia akan terus melakukan keburukan setelah melakukan keburukan tersebut. Imam Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Laitaiful Ma'arif beliau mengatakan, fa innallaha ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li 'amalin shalih ba'dahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seorang hamba, maka Allah akan berikan taufik kepada hamba tersebut untuk dia mudah melakukan amal-amal soleh setelahnya. Kama qala ba'du salaf, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Faman 'amila hasanatan summa itba'aha ba'dahu bi hasanatin kana dzalika alamatu ala qubil hasanatil ula. Sebagaimana para ulama salaf mengatakan bahwasannya balasan kebaikan adalah dia akan melakukan kebaikan setelahnya. Maka barang siapa yang telah beribadah, telah melakukan kebaikan, kemudian diikuti kebaikan setelahnya, maka ini adalah tanda Allah telah menerima kebaikan yang pertama. Kama anna man amila hasanatan summa atba'u bi sayyi'atin kana dzalika alamat raddil hasanati wa adami qubuliha. Dan begitu juga sebaliknya, siapa yang melakukan kebaikan namun setelah itu justru dia melakukan keburukan dan kejahatan, ini merupakan tanda ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menolak ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka seorang mukmin yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin giat. Dia akan semakin semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Ibaratnya adalah pahala akan mengundang sahabatnya, pahala akan mengundang pahala-pahala yang lain, sebagaimana keburukan akan mengundang keburukan-keburukan yang lain. Di dalam pepatah Arab dikatakan, al-hasanatu taqulu ukhti ukhti. Kebaikan akan memanggil kepada teman-temannya, wahai saudaraku, kemarilah, wahai saudaraku, kemarilah. Wal ma'siyatu taqulu ukhti ukhti. Begitu juga kemaksiatan akan memanggil saudaranya, akan mengajak saudaranya, kemarilah, kemarilah, wahai keburukan-keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua adalah orang tersebut merasa bahwasanya amalannya kurang sempurna. Orang tersebut merasa bahwasanya amalannya kecil, tiada riya dan tiada ujub di dalam hatinya. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa alamatu qubuli amalika ihtiqaruhu wa istiqlaluhu wa sabruhu fi qalbika hatta innal arifa la yastaghfirullah ikaba ta'atihi. Tanda ibadah kamu diterima Allah Subhanahu wa taala adalah di saat hatimu merasa bahwasanya amal soleh yang kau lakukan itu masih kecil, masih sedikit dan tiada bandingnya. Sampai-sampai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala senantiasa beristighfar ketika selesai melakukan ibadah. Waqad kana Rasulullah sallam idza sallam min as-salati safallahu salasan wa amara Allah ibadahu bil istighfari aqibal haji. Sebagaimana Rasulullah sallam ketika beliau selesai melakukan salat, maka Rasulullah sallam akan beristighfar kepada Allah 3 kali, dan Allah pun memerintahkan kita untuk senantiasa beristighfar terlebih ketika selesai melaksanakan ibadah haji. Wa matahum 'alal istighfari aqba qiyamul laili wa syara'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam aqbat tuhuri at-taubah wal istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah ketika mereka selesai melaksanakan salat malam, dan Allah pun memerintahkan nabinya agar senantiasa beristighfar ketika selesai melaksanakan, yaitu bersuci, berwudu dan mandi besar. Faman syahida wajaba rabbahu wa miqdara amali wa abab nafsihi lam yajid baddan min istighfari rabbahu minhu wastiqari ilaihi wastighfarihi. Maka siapa yang mengetahui kewajiban kepada Tuhannya dan menyadari kualitas amalnya,
serta aib-aib yang melekat pada dirinya, niscaya dia akan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amal ibadah karena mereka merasa amal ibadahnya masih kurang. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah dia terus-menerus konsisten dalam ibadah. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang kontinu. Ibadah yang cinta Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang konsisten walaupun itu sedikit. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahbal a'mali indallahi adwamu wa in qalla." Sesungguhnya amal ibadah yang paling Allah cintai adalah amal ibadah yang konsisten walaupun itu sedikit. Masalah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa beramal ibadah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita semakin semangat melakukan ibadah kebaikan agar Allah menerima amal ibadah kita. Marilah khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hadha baladan aminan mutmainan wa yassiril bidal muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma inna as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sum salawatan lillahi fa inna tasbihata tamamis shalah. Mohon diluruskan dari rapikan shaf karena meluruskan dan merapikan shaf termasuk kesempurnaan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banaynaaha bi-aydin wa innaa lamuusi'uun. Wal-arda farasnaaha fa-ni'mal maahiduun. Wa min kulli shay'in khalaqnaa zawjayni la'allakum tadhakkaruun. Fafirruu ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawassaw bihi bal hum qaumun taghun. Fatawalla anhum fama anta bimalum وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.